Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selamat datang dan selamat bergabung dalam perkuliahan online. Mata kuliah ini berjudul SIMI, Sejarah Indonesia Masa Islam, sebanyak 3 SKS. Tujuan utama mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki wawasan dan kesadaran yang luas tentang perkembangan Islam di Indonesia sejak mulai masuk dan proses penyebarannya hingga sekarang di seluruh wilayah Nusantara. Belajar di perguruan tinggi, saya pikir, dituntut kemandirian dan kemauan keras untuk belajar dengan cara banyak membaca. Karena itu, perkuliahan dalam SIMI ini akan menuntut mahasiswa untuk banyak belajar mandiri, banyak membaca sumber-sumber rujukan yang dianjurkan, dan berdiskusi terpumpun yang difasilitasi oleh dosen. Dosen sendiri hanya akan memberikan kuliah dengan penjelasan umum untuk sejarah Indonesia masa Islam. Perkuliahan umum oleh dosen itu hanya akan diberikan selama 4 kali pertemuan dengan menggunakan bahasa pengantar yang pelbagai, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan bahasa Sunda. Keberhasilan Anda dalam mengikuti mata kuliah ini akan ditentukan oleh satu, kehadiran Anda dalam perkuliahan minimal 80%. Kedua, mengerjakan tugas-tugas individu berupa presentasi video singkat dan pembuatan makalah lengkap. Serta ketiga, mengikuti UTS atau ujian tengah semester dan UAS, ujian akhir semester. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, membahas sejarah Indonesia pada masa Islam sangat penting karena relevansinya dengan konteks kekinian. Kajian sejarah yang fungsional adalah sejarah yang ada kaitannya dengan masa sekarang. Sejarah yang kurang ada kaitannya dengan masa sekarang hanya akan menjadi barang antik dan benda mati, serta asik dikaji hanya untuk kepentingan masa lalu saja. Sejarah Indonesia pada masa Islam menandai babak baru tentang sejarah modern, di mana sejarah masa lalu Islam masih erat kaitannya dengan dinamika masyarakat Islam sendiri dalam konteks keindonesiaan sekarang. Sejarah Indonesia pada masa Islam juga masih bisa dikenali dan dipahami jejak-jejak peninggalan masa lalunya, termasuk karya-karya historiografi tradisional, apakah dalam bentuk babad, hikayat, carita, sajarah, dan sebagainya. Proses Islamisasi juga dari dahulu hingga sekarang masih terus berjalan di Indonesia. Islam datang dan berkembang secara bergelombang, menyebar ke pelosok penjuru tanah air Indonesia dengan cara yang berbeda-beda. Terjadi proses dialog budaya antara agama Islam yang universal dengan tradisi-tradisi lokal. Karena itu lahirlah tatanan masyarakat Muslim yang beragam, yang nampaknya sejalan dengan moto negara Republik Indonesia modern sekarang, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang bermaksud walaupun berbeda-beda tapi akhirnya satu juga. Umat Islam di berbagai kawasan memang menunjukkan adanya perbedaan, tapi sesungguhnya mereka adalah ummatan wahidan, masyarakat Muslim yang satu, yang diikat oleh tali Allah berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
mengkaji tentang kapan persisnya agama Islam datang dan berkembang di Indonesia sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan. Hal itu karena bukti-bukti historis dan arkeologis yang masih kurang di sekitar proses kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia pada masa-masa awal. Bukti-bukti historis yang kuat jelas menunjukkan bahwa agama Islam sudah berkembang di Indonesia dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Sumatera bagian utara pada abad 12 hingga 13 Masehi. Masalahnya adalah apakah sebelum abad ke-13 Masehi agama Islam sudah datang dan menyebar di Indonesia? Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam sudah datang ke kawasan Nusantara ini sejak abad ke-7 Masehi. Zaman mungkin ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup dan para sahabat baginda Nabi Muhammad sebagai Khulafaur Rasyidin sedang berkuasa. Hal itu mengingat hubungan antara dunia barat, khususnya daerah India di Asia Selatan dan negeri-negeri Arab di Asia Barat Daya dengan dunia timur, khususnya negeri Cina, melalui jalur perdagangan di laut sudah berlangsung berabad-abad sejak awal tahun Masehi. Dalam proses perdagangan antara dunia timur dengan dunia barat itu tentu saja melalui kawasan Nusantara atau Asia Tenggara sekarang. Namun, bukti-bukti yang meyakinkan bahwa komunitas Muslim sudah berkembang dan bahkan membentuk sebuah kekuasaan nampaknya baru abad ke-13 Masehi dengan ditemukannya makam dan batu nisan penguasa Samudra Pasai yang bernama Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi, dan juga berita dari Marco Polo, seorang pelancong berkebangsaan Italia dalam pengembaraannya dari dunia barat ke dunia timur, khususnya ke negeri Cina. Pertanyaan yang juga kritikal pada masa-masa awal perkembangan Islam di Indonesia adalah siapakah tokoh-tokoh yang memperkenalkan agama baru ini ke kawasan Nusantara? Para sejarawan juga bersilang pendapat. Ada yang menyatakan bahwa para pedagang Muslimlah yang membawa agama Islam dan menyebarkannya kepada masyarakat Nusantara. Sementara yang lain berpendapat kecil kemungkinan para pedagang yang orientasi hidupnya mencari keuntungan itu berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tapi justru para guru sufi dan tokoh-tokoh tasawuflah yang hidupnya zuhud, ikhlas, toleran, dan mampu mengembara hingga ke pelosok-pelosok pedalaman sambil mendakwahkan agama Islam di Nusantara. Terkini ada juga yang berpendapat bahwa Islam di kawasan ini sesungguhnya dikembangkan lebih jauh oleh tokoh-tokoh Muslim dari Nusantara sendiri. Mereka setelah menjadi Muslim kemudian menuntut ilmu dan juga menunaikan ibadah haji ke pusat-pusat keilmuan di Asia Barat Daya. Dan setelah pulang, mereka menyebarkan agama Islam lebih intensif kepada masyarakatnya sendiri yang disesuaikan dengan budaya, karakter, bahasa, dan adat istiadat setempat. Karena itu menarik untuk dilakukan kajian tentang proses penyebaran Islam di daerah-daerah Nusantara yang memang beragam karakteristik budayanya itu. Kemudian dikaitkan bagaimana masyarakat di daerah itu pada mulanya tertarik dengan ajaran Islam, kemudian akhirnya menjadi Muslim hingga sekarang. Saya kira ini akan menjadi tugas Anda, para mahasiswa, untuk mendiskusikannya nanti. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, menarik juga dengan demikian pertanyaan tentang bagaimana penguasa-penguasa di Indonesia
yang sudah berabad-abad lamanya menganut agama Hindu-Buddha kemudian bisa tertarik dan beralih agama menjadi seorang penguasa Muslim? Memang tidak mudah untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Para sejarawan pada umumnya menyatakan bahwa kesejajaran dan bahkan keunggulan dalam ajaran-ajaran Islam dengan ajaran-ajaran dalam Hindu-Buddha pada masa itu mungkin boleh menjawab pertanyaan kritikal ini. Misalnya, para penguasa di Indonesia sangat menyukai konsep dewa raja dalam ajaran agama Hindu, yakni bahwa raja itu diyakini sebagai reinkarnasi dari dewa. Biasanya yang disukai adalah sosok Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga alam. Namun dalam Islam juga ada doktrin Khalifatullah fil ardi, yakni bahwa manusia itu, tentu saja termasuk raja, adalah khalifah Allah atau wakil Tuhan di muka bumi. Ketika para dewa derajatnya tidak lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa, maka konsep dewa raja dari agama Hindu itu mulai ditinggalkan dan beralih kepada doktrin Khalifatullah fil ardi dalam agama Islam. Kita bisa menyaksikan hal ini dengan hampir semua raja-raja di Jawa. Setelah memeluk agama Islam, mengklaim dirinya dengan gelar-gelar yang hebat seperti Senopati ing Alogo, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawa. Jadi jelas, raja-raja itu mengklaim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Gelar-gelar sultan di dunia Melayu biasanya tidak langsung mengklaim sebagai Khalifatullah fil ardi, tetapi mereka mengaku sebagai Jilullahi fil alam atau bayang-bayang Tuhan di alam ini. Jadi jelas sekali, agama Islam memberikan pembenaran dan legitimasi politik yang kuat bagi para penguasa di Nusantara yang mau menjadi Muslim. Begitu juga dengan konsep bodhisattva dari agama Buddha, yakni tentang sosok Siddhartha Gautama yang telah memperoleh pencerahan dan wahyu sebagai tipe manusia ideal dan manusia sempurna yang layak diikuti dan dianut oleh para penguasa di Nusantara. Di dalam Islam juga ada konsep insan al-kamil yang tidak kalah hebat dengan konsep bodhisattva. Konsep insan al-kamil atau manusia sempurna jelas merujuk kepada sosok ideal dan manusia sempurna baginda Nabi Muhammad SAW yang dalam sejarah kehidupannya tidak hanya membawakan ajaran Islam, tetapi juga mampu membangun kekuasaan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini bisa dipahami pula mengapa para penguasa di Nusantara, termasuk juga pemimpin-pemimpin agama, bila membuat garis genealogi atau garis keturunan, acap kali berujung pada tokoh Nabi Muhammad SAW. Hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka, para penguasa, bukanlah calang-calang orang atau orang sembarangan, melainkan benar-benar keturunan dari manusia sempurna. Hadirin sekalian yang berbahagia, apapun dan bagaimanapun ketertarikan masyarakat Indonesia dan para penguasanya jelas menunjukkan pola-pola tindakan dan perilaku yang relatif ajeb dan seragam. Kembali kepada proses masuknya para penguasa di Indonesia pada masa-masa awal, kita dapat mengenali beberapa pola tindakan dan peristiwa yang relatif sama sebagai berikut. Pertama, mengubah nama penguasa dari nama lokal menjadi nama Muslim. Hal itu nampak dalam kasus penguasa Samudra Pasai
di Sumatera bagian utara pada abad ke-13 Masehi yang mengubah namanya dari Merah atau Marah Silu, nama lokal di Sumatera, menjadi Sultan Malik Al-Saleh atau Raja yang Soleh atau penguasa yang budiman. Bahkan penguasa di Melaka, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada abad ke-15 Masehi juga melakukan hal yang sama, yakni dari raja yang bernama Parameswara menjadi Sultan Muhammad Iskandar Shah di Melaka, atau dari raja yang bernama Awang Alak Betatar menjadi Sultan Muhammad Shah di Brunei. Kedua, para penguasa di dunia Melayu biasanya menyatakan dirinya sebagai Muslim setelah dalam tidurnya mereka bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka terjaga, mereka mampu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lancar dan tentu saja mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat menjadi seorang Muslim. Bahwa penguasa itu dalam mimpinya mampu berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad jelas untuk menunjukkan klaimnya bahwa raja atau penguasa itu bukan orang biasa, tapi manusia pilihan dan manusia dengan akhlak yang sempurna. Ketiga, karena agama Islam pada hakikatnya adalah agama dakwah, maka penguasa Muslim juga berusaha memperluas kekuasaannya dengan mengembangkan konsep mandala, daerah pengaruh yang tunggal dalam ajaran agama Hindu-Buddha, menjadi konsep Dwi Mandala atau 2 daerah kekuasaan yang berbeda, yakni antara Darul Islam, daerah yang sudah Islam atau sudah damai, dan Darul Harb, daerah yang masih kacau atau belum menjadi Islam. Maka tugas seorang penguasa Muslim adalah untuk mendarul Islamkan daerah-daerah yang masih Darul Harb atau yang belum menjadi damai tersebut. Tentu saja dengan banyak cara, mulai dengan dakwah yang damai dan akomodatif hingga ke jalan penaklukan atau peperangan. Tapi pada umumnya Islam di Indonesia disebarkan dengan cara-cara yang damai dan akomodatif. Pola-pola umum dalam proses Islamisasi tersebut di atas tentu saja tidak menafikan adanya pola-pola lain yang khas berdasarkan kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan bahkan geografi daerah bersangkutan. Dalam konteks ini, Profesor Dr. Taufik Abdullah, sejarawan terkenal dari Indonesia, pernah mengemukakan pendapatnya tentang ada 3 pola lain dalam proses penerimaan Islam oleh masyarakat dan penguasa di Indonesia, yaitu pola top down atau dari atas ke bawah, sebagaimana nampak dalam kasus Kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan, pola bottom up atau dari bawah ke atas, sebagaimana nampak dalam kasus Kerajaan Mataram Islam di Jawa, dan pola mixed atau campuran dari keduanya, seperti nampak dalam kasus Kerajaan Aceh di Sumatera bagian utara. Hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana 3 pola dalam proses Islamisasi yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Taufik Abdullah tersebut? Kita akan membahasnya dalam perkuliahan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.